Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku Risti Syakir. Terima kasih yang udah klik video ini sebelumnya. Yang belum tahu channel ini apa, jadi di channel ini aku tuh bakalan sering-sering banget sharing tentang review loker, cara kerja, jabatan-jabatan gitu ya di semua corporate. Kemudian aku juga bakal sharing tentang pengalaman-pengalaman aku. Kemudian aku juga sedikit banyak sharing tentang tutorial makeup untuk wedding, pre-wedding, dan lain-lain sebagai side job aku. Oke, untuk kali ini aku bakalan sharing tentang cara kerja relationship officer. Mungkin buat kalian yang suka banget cantumin atau sering lihat gitu ya di job street, kemudian misalkan lihat di loker-loker perbankan gitu ya, nah ataupun di corporate yang lainnya, di perusahaan-perusahaan yang lainnya, kalian tuh sering banget menemukan relationship officer. Nah terutama buat kalian para fresh graduate atau yang baru mau ngelamar kerja nih, yang masih bingung apa sih sebenarnya relationship officer ini. Nah, di sini aku bakalan jelasin relationship officer itu apa dan cara kerjanya seperti apa. Oke, langsung aja go. Oke, jadi relationship officer itu salah satu jabatan terutama banyaknya itu di perbankan atau di perusahaan-perusahaan yang membutuhkan untuk hubungan baik antara perusahaan dengan nasabah atau customernya. Jadi seperti perpanjangan tangan dari satu perusahaan ke nasabahnya untuk menjalin komunikasi dan hubungan baik supaya silaturahminya itu tetap terjaga, tetap baik. Nah, secara kesimpulan garis besarnya itu seperti itu ya, yang bisa dipahami secara mudah seperti itu. Nah, tapi di sini aku akan sedikit kasih contoh untuk di relationship officer di perbankan, karena untuk lokernya itu banyak banget yang ngeluarin atau loker-loker relationship officer itu di perbankan gitu. Jadi aku di sini bakalan kasih contoh atau aku bakalan jelasin untuk detailnya relationship officer yang di perbankan. Jadi gini, untuk relationship officer itu untuk tugas utamanya adalah maintenance nasabah simpanan gitu ya. Nah, kalau untuk nasabah kredit itu biasanya di maintenance-nya oleh account officer. Nah, jadi ada dua ya. Untuk di perbankan itu ada relationship officer, ada account officer. Kalau relationship officer itu untuk diperuntukkan untuk nasabah atau customer simpanan. Sedangkan untuk account officer itu untuk nasabah-nasabah lending seperti kredit, seperti kayak gitu ya. Nah, oke, kita balik lagi ke relationship officer. Tadi disebutkan bahwa relationship officer itu adalah fungsi utamanya untuk maintenance nasabah simpanan. Di sini aku bakal jabarkan secara detail satu persatu untuk cara kerjanya supaya kalian bisa punya gambaran ketika kalian akan menghadapi training atau kalian akan menghadapi tahap sesi interview atau kalian akan mencoba untuk melamar di pekerjaan ini, sehingga kalian sudah punya persiapan gitu ya, sehingga nanti untuk hasilnya itu bakal menjadi hasil yang terbaik untuk kinerja kalian. Nah, cara kerja yang utama yaitu menjalin hubungan yang tadi itu, menjalin hubungan baik dengan nasabah yang biasanya untuk range simpanannya itu di atas 100 juta. Namun setiap bank itu untuk kategori prioritas atau non prioritas itu, setiap bank itu untuk ketentuannya berbeda-beda gitu ya. Tapi biasanya dari setiap bank itu punya range simpanan 100 juta ke atas untuk diberikan database-nya ke relationship officer, sehingga data-data tersebut akan dipegang oleh relationship officer. Nah, untuk dihubungi untuk sebagai relationship officer dan memperkenalkan diri bahwa di sini relationship officer adalah sebagai jabatan atau untuk perpanjangan tangan dari perbankan apabila nasabah itu ingin melakukan berbagai kebutuhan atau ingin keluhan seperti itu. Untuk istilahnya biar lebih dekat lah antara nasabah dan perbankan lewat relationship officer ini. Jadi intinya ini adalah satu fasilitas khusus yang diberikan oleh perbankan untuk nasabah yang menyimpan dananya di bank tersebut melebihi batas ketentuan yang dianggap cukup besar kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan setelah relationship officer memperkenalkan diri, baik itu melalui WhatsApp atau telepon pertamanya ke nasabah prioritas tersebut, biasanya contohnya seperti ini. Kalau misalkan melalui WhatsApp ya, kalau misalkan WhatsApp atau telepon, perkenalkan, nama saya Risti, saya relationship officer dari Bank ABC. Di sini saya
saya akan membantu ibu untuk memenuhi kebutuhan untuk perbankan ibu. Misalkan ibu ada kebutuhan yang menyangkut dengan kebutuhan perbankan, seperti contohnya apabila ingin mengaktifkan e-banking, atau ada pertanyaan mengenai e-banking, atau misalkan ada pertanyaan melalui mengenai simpanan atau produk-produk perbankan seperti itu, Bapak Ibu boleh menghubungi saya sebagai petugas relationship officer yang menghandle ibu gitu ya. Jadi ibu boleh melalui saya seperti itu, dan nanti saya akan membantu ibu dengan maksimal seperti itu ya, ataupun dengan kebutuhan-kebutuhan perbankan yang lain. Contohnya seperti misalkan ibu mau mendirikan PT, ibu butuh persyaratan-persyaratan perbankan untuk payroll, atau untuk persyaratan-persyaratan untuk membuat rekening perusahaan, atau ibu ingin melakukan setoran dengan jumlah yang banyak, tentunya ibu tidak usah datang ke bank. Nanti kami dari relationship officer akan datang ke rumah ibu sebagai fasilitas lebih gitu ya, yang sebagai penghargaan dari bank tersebut kepada ibu. Contohnya kayak gitulah untuk penjelasan ke relationship officer. Biasanya dari nasabah itu akan welcome gitu ya, akan welcome ke relationship officer. Oh iya Mbak, terima kasih sudah menghubungi saya, nanti saya save ya nomornya, atau mungkin akan dijelaskan secara lebih detail. Misalkan Mbak bisa ke kantor saya, atau misalkan Mbak bisa ke tempat usaha saya gitu ya, untuk ada yang ingin ditanyakan seperti itu. Nah biasanya relationship officer itu langsung datang ke tempat nasabah tersebut. Nah untuk kelolaannya itu, untuk datanya lumayan cukup banyak gitu ya, ada lebih dari, tergantung dari banknya, itu biasanya sekitar 1000 nasabah untuk pegangan satu relationship officer. BTW dari satu cabang atau satu cabang pembantu itu biasanya terdapat 2 relationship officer gitu, tapi tidak semua cabang itu ada relationship officernya. Biasanya relationship officer itu ditempatkan di cabang-cabang yang cukup besar, atau cabang-cabang yang mempunyai nilai grade, ada penilaiannya kan. Setiap perbankan itu biasanya yang cukup grade atau penilaiannya bagus, di situ ada relationship officer. Contoh nih, di satu kabupaten ada satu cabang dan beberapa unit. Nah, biasanya relationship officer itu akan ditaruh di cabang tersebut. Jadi tidak hanya menghandle nasabah yang di area sekitar dekat cabang tersebut, tapi juga di unit-unit yang ada di bawah cabang tersebut, seperti itu. Nah, cara kerja yang kedua yaitu selain menginformasikan yang tadi ya, produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya, misalkan QRIS atau m-banking, atau produk-produk insurance, reksadana, atau produk-produk investasi yang lain, ataupun produk-produk kredit yang lain. Nah, cara kerja yang lain juga sebagai relationship officer itu yang tugas utamanya adalah membuat hubungan baik atau menjalin hubungan baik dengan nasabah. Jadi relationship officer itu harus mengingat nih gitu jadwal-jadwal ulang tahun untuk diberikan ucapan selamat ulang tahun, atau diberikan hadiah gift kayak gitu, gift lucu gitu ya. Biasanya kan suka ada dari perbankan itu gift yang diberikan ke nasabah-nasabah khusus, seperti jam, payung. Nah itu dipegangnya sama relationship officer untuk diberikan kepada nasabah-nasabah kelolaannya, seperti itu. Apakah relationship officer itu diberikan target? Tentu setiap yang ada di divisi sales gitu ya, relationship officer itu di bawah divisi sales dan marketing juga. Jadi relationship officer juga mempunyai target, yaitu target simpanan. Nah di sini target simpanannya kan memang udah ada maintenance nasabah-nasabah yang grade-nya di atas 100 juta atau ketentuan dari bank tersebut. Nah tapi di sini juga relationship officer itu tentu tetap diberikan target dari bank tersebut untuk menambah simpanan dari nasabah existing yang udah ada atau new customer kayak gitu. Jadi sebagai contoh, misalkan saya sebagai relationship officer punya kelolaan nasabah nih 1000 orang dengan range ada yang 100 juta simpanannya, ada yang 500 juta. Nanti untuk dana yang ada itu bisa dialihkan misalkan ke deposito atau ke reksadana, karena ada target-target saya sebagai relationship officer itu ada target deposito, ada target reksadana, ada target bank insurance kayak gitu. Nah selain target-target seperti yang saya sebutkan tadi, di sini juga relationship officer punya target simpanan yang lain. Contohnya untuk memasukkan dana dari luar atau dari bank lain ke bank kita gitu ya, di bank tersebut. Karena kan setiap nasabah itu pasti punya simpanan, itu tidak hanya di bank tempat kita sendiri, itu juga pasti ada di bank B, di bank C, di bank D. Nah tugas dari relationship officer itu adalah menggali apakah
nasabah ini punya simpanan yang lebih banyak di tempat lain, dan sebagai ya tugas dan tanggung jawab kita juga, ya kita berkewajiban untuk ya menariklah dana tersebut untuk disimpan full di bank kita kayak gitu. Nah selain itu kita juga bertugas untuk mencari customer yang baru untuk disimpan dananya di bank kita, baik itu dengan nominal di under 100 juta atau di atas 100 juta gitu. Tentunya kalau di bawah 100 juta itu biasanya dari payroll. Nah itu kita bisa mencarinya kayak di perusahaan-perusahaan, kita datang ke perusahaan tersebut, kita berkomunikasi, kita bersilaturahmi dengan HRD-nya, lalu kita menanyakan penawaran untuk payrollnya. Kalau misalkan belum ada payrollnya, kita bisa menawarkan untuk payrollnya itu dimasukkan di bank kita. Nah kalau misalkan udah ada payrollnya di bank tersebut dan memang tidak bisa dialihkan ke bank kita, tentunya kita akan masuk ke ya pintu-pintu yang lain. Contohnya misalkan ada dana insentif atau dana proyek, nah seperti itu. Nah kita coba untuk menjalin komunikasi dan relationship yang baik, silaturahmi yang baik di key person di perusahaan tersebut, atau ke pemiliknya atau ke ownernya, supaya ada dana-dana yang bisa masuk ke bank kita kayak gitu. Nah, ataupun selain kita datang ke perusahaan-perusahaan untuk mencari dana-dana yang bisa disimpan, kita juga bisa menjalin hubungan dengan keluarga-keluarga dari nasabah yang kelolaan kita. Nah, misalkan nih kita punya kelolaan nasabah K1 dibilangnya ya, biasanya K1 untuk nasabah kita itu punya saudara yang prioritas di bank lain, misalkan dengan jumlah simpanan yang besar di bank lain, tapi tidak punya simpanan di bank kita. Nah, kita bisa nih untuk meminta referensi atau memperkenalkan si nasabah tersebut atau saudara nasabah tersebut untuk kita jalin silaturahmi supaya dananya juga bisa ada atau disimpan di bank kita gitu, kayak gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah relationship officer itu tidak ada target untuk kredit atau lending karena memang sudah ada account officer? Nah, tentu saja sebagai relationship officer juga diberikan target untuk penyaluran kredit ya, tapi biasanya targetnya itu tidak banyak karena itu hanya membantu kinerja teman kita. Nah, jadi kalau misalkan ada nih nasabah kita, nasabah kelolaan kita yang nasabah kelolaan simpanan nih, biasanya ada yang mau mengembangkan usaha dan butuh dana tambahan. Nah, itu kita bisa menginformasikan program-program kredit yang ada di bank kita. Nanti untuk proses kreditnya gitu ya, untuk proses selanjutnya itu tentu yang menjalani adalah tim teman kita dari account officer gitu. Jadi kita hanya membantu di awal-awal proses. Nah, cara kerja selanjutnya adalah tentu saja ya, kita juga sebagai relationship officer tentunya akan tersandung gitu ya. Senang banget kalau tersandung. Ya, maksudnya akan ketemu dengan hal-hal yang pahit ya, nggak cuma manis-manis aja. Tentu kita untuk di bank itu pasti ada yang namanya keluhan. Nah, kita juga harus paham semua produk-produk dari perbankan. Jadi sebagai relationship officer itu tidak hanya paham untuk produk-produk simpanan, tapi kita juga harus paham produk-produk kredit. Kemudian kita juga harus paham alur tentang keluhan. Kita juga pokoknya harus banyak yang dipelajari, hampir semua lini dari bisnis perbankan itu kita harus tahu, karena apabila nanti terjadi keluhan dari nasabah kelolaan kita, nah kita sebagai garda terdepan gitu ya dari pelayanan K1 atau priority customer, nah itu kita harus membantu keluhan-keluhan dari nasabah kelolaan kita gitu. Jadi kita gapoknya sendiri atau penghasilannya nih, gaji pokoknya mungkin ada ditanya berapa sih gaji pokok untuk range gaji pokok untuk relationship officer. Nah, untuk range gaji relationship officer itu berbeda-beda ya gitu ya, dari setiap bank atau dari setiap UMR daerah, tapi dipastikan pasti di angkanya lebih dari UMR atau lebih dari frontliner. Itu biasanya range itu di angka untuk junior itu di angka 7 sampai 8, kalau untuk di senior itu bisa di range angka 10 juta. Nah, itu untuk fasilitas-fasilitas yang didapatkan, itu biasanya fasilitas yang didapatkan itu tentu saja fasilitas kesehatan. Kemudian kesehatan itu tidak hanya melindungi diri sendiri gitu ya untuk fasilitas kesehatan, tapi juga biasanya untuk anaknya tuh tercover, beberapa anak gitu ya. Biasanya untuk suami ada yang di cover, ada yang tidak sesuai dengan ketentuan dari bank tersebut. Nah, kemudian tentunya akan dapat fasilitas bonus itu tergantung dari banknya juga. Ada yang memang diberikan setiap 1 tahun sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali gitu ya. Itu dari bonus tahunan. Ada juga dari bonus-bonus yang lainnya, misalkan kita ada penjualan bantu untuk penjualan kredit. Nah, itu biasanya ada insentif tidak besar, tapi biasanya ada lumayan.
untuk nambah pembeli pulsa kayak gitu. Terus ada juga biasanya insentif dari kita target bank insurance. Nah, itu biasanya ada insentif penjualan dari kita menjual bank insurance. Kemudian ada juga insentif penjual dari yang lain ya, misalkan dari pencapaian triwulan gitu ya, atau ada training gitu ya. Nah, itu biasanya training itu ada juga uang training kayak gitu. Kemudian kalau di luar kota ada uang transport gitu, biasanya ada juga uang akhir tahun itu setelah proses akumulasi dari target kita akumulasi setahun itu berapa persen target yang kita dapat ya gitu. Biasanya di cabang atau kanwil tertentu itu biasanya ada juga sih beberapa bank yang memberikan untuk bonus akhir tahun. Harus bisa untuk presentasi ya, presentasi di publik seperti yang tadi ketika kita akan menarik payroll atau menarik DPLK kayak gitu. Nah, di situ kita juga harus bisa merinci apa kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan dibutuhkan ketika proses presentasi. Misalkan konsumsi harus ada berapa gitu, kemudian di sana apakah harus memberikan apa namanya yang tadi gift gitu ya untuk KK person tertentu. Nah, di situ ada namanya dana entertain. Nah, di situ nanti bisa diajukan biasanya ke sekretaris bagian umum atau bisanya ke bendahara kayak gitu. Jadi tentu teman-teman di relasi officer itu harus benar-benar multitasking banget ya. Untuk jenjang karir untuk di relationship officer ini tentunya kalau untuk di bagian staff dan marketing itu tentunya akan lebih cepat untuk berkembang atau terbuka luas dibanding staff atau back office gitu. Biasanya staff atau back office membutuhkan waktu yang cukup lama, 3 tahun atau 5 tahun untuk bisa naik ke level selanjutnya, itu pun dengan posisi yang terbatas. Namun kalau untuk di staff dan marketing itu jenjang karirnya sangat terbuka luas kalau memang kita bisa achieve di target-target yang sudah ditentukan. Jadi tentunya itu dari level relationship officer itu bisa langsung naik ke manajer, manajer relationship officer atau manajer funding atau manajer prioritas, atau nantinya langsung naik ke kepala cabang. Jadi untuk jenjang karirnya itu cepat banget naiknya gitu kan ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau cepet banget nih jenjang karirnya cepet naik, step pertama di relationship officer ini bener-bener jalan yang sudah tepat gitu buat teman-teman. Tadi ada yang terlewat, apakah relationship officer itu statusnya sebagai apa? Ada juga yang statusnya memang masih kontrak, tapi biasanya kontraknya itu gak lama ya, setelah 1 tahun atau 2 tahun biasanya langsung diangkat menjadi karyawan tetap. Dan tentunya setelah menjadi karyawan tetap itu akan mendapatkan fasilitas seperti kredit rumah, kredit kendaraan, mobil gitu ya, kredit rumah, kredit mobil gitu ya, tentunya dengan bunga yang lebih murah atau bunga yang lebih rendah dari bunga pasaran dari bank tersebut gitu. Oke, sekian aku sharing mengenai relationship officer, cara kerja dan lain-lain. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa di subscribe dulu buat teman-teman yang ingin mengetahui review-review loker yang lain atau cara kerja yang lain, atau teman-teman yang mau tahu untuk belajar tutorial makeup sebagai side job aku. Terima kasih yang udah nonton. Sekali lagi kalau ada yang mau bertanya, boleh tanya silahkan di kolom komentar, atau kalian mau tanya lebih detail lagi dan lebih dekat dengan aku, kalian boleh follow Instagram aku di Risti Syakib. Atau kalian juga bisa tanya-tanya by WA kalau misalkan aku ada waktu senggang dan luas, tentu aku akan bantu teman-teman gitu ya. Sekali lagi terima kasih, see you next video, bye bye.